Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Agista Joshi. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar pada pelajaran ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah permintaan. Apakah itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Yang A. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta berbanding terbalik atau negatif. Artinya, makin rendah harga barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang akan diminta. B. Jenis-jenis permintaan. Menurut subjeknya, permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individu atau perorangan dan permintaan kolektif atau kumpulan permintaan perorangan di pasar. Dan menurut daya belinya, permintaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli. Yang kedua, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli. Dan yang ketiga, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Yang C, kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang tertentu yang diminta pada waktu tertentu. Gambar di atas merupakan contoh kurva permintaan terhadap kacang hijau. D. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara variabel harga dan jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut. QD sama dengan min A kali P plus B, atau P sama dengan min 1 per A plus B per A. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan harga dan jumlah barang yang berawal dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Keterangannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. A. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. B. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Gambar di atas merupakan contoh kurva penawaran terhadap kaca hijau. C. Fungsi penawaran. Secara matematis, fungsi penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut. QS sama dengan AP min B, atau P sama dengan 1 per AK plus B per A, atau P sama dengan Q plus B per A. 3. Terbentuknya harga pasar atau keseimbangan. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli saat transaksi barang atau jasa. Harga pasar sering disebut harga keseimbangan karena kesepakatan hingga terjadi setelah adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. A. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Pada gambar di bawah ini, harga keseimbangan tampak pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. B. Efek perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan pasar. Pergeseran kurva harga keseimbangan disebabkan perubahan permintaan dan penawaran, yaitu peningkatan atau pertambahan ataupun penurunan permintaan dan penawaran. 1. Pergeseran kurva permintaan. Coba perhatikan gambar 4.5 dan 4.6. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 2. Pergeseran kurva penawaran. Perhatikan gambar 4.7 dan 4.8. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.